Siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah diberikan kesempatan lagi bertemu dalam kajian setelah Idul Fitri. Karena hari ini secara resmi saya baru bertemu dengan Bapak dan Ibu setelah Idul Fitri. Izinkan saya, meskipun sudah bulan Zulqa'dah, bulan akhir, saya menyampaikan kalimat tahniah wa doa, ucapan selamat disertai dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah Bapak Ibu sekalian, menjadikan Bapak dan Ibu orang-orang yang kembali kepada fitrah, berhasil mengendalikan hawa nafsu. Semoga sepanjang tahun Bapak dan Ibu beserta keluarga dijadikan dalam keadaan khair, baik sampai Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah Idul Fitri berlalu, kita akan menghadapi Idul Adha. Dua hari raya ini bagi umat Islam sangat sakral. Oleh karena itu, kajian kita siang ini akan diarahkan untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan event nilai mahal itu, Idul Adha. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa artinya Idul Adha? Id dalam bahasa Quran berarti kembali. Ada yu'idu id. Jadi Idul Adha artinya kembali adha, berkurban, kembali menyembelih. Kenapa kita mesti kembali menyembelih? Karena ajaran Islam adalah ajaran mengajarkan paling sedikit dua aspek. Aspek yang pertama aspek ibadah, sholat, puasa, itu ibadah. Tapi ada aspek yang kedua, aspek yang bersifat muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Apa contohnya? Kurban. Nah, kedua hal ini merupakan inti ajaran Islam. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, Islam mengajarkan hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Mana ayatnya? Allah dalam Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, katanya, Al-Kautsar. Dalam tafsir katakan Al-Khairul Katsir, nikmat yang sangat banyak. Kita bersyukur keluarga besar Nurul Mukmin bisa kumpul dengan lengkap ya. Sampai cukup banyak ini merupakan syukur nikmat. Saya masih ingat tahun 7 bulan, 8 bulan 8 bulan ya, 80-an saya ngajar di sini dengan nama Irman ya, Ikatan Remaja Masjid Nurul Mukmin. Setelah sekian puluh tahun kemudian saya masih diberikan kehormatan lagi berbicara lagi di depan Irman, gaya baru. Gaya baru ada dikrinya soalnya. Dulu belum ada dia. Masih kecil. Belum lahir. Udah lahir. masih ngaji kayak lama begitu lah. Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita mesti bersyukur? Karena kita diberikan oleh Allah kesadaran bersaudara. Suka atau tidak suka kita saudara. Senang atau tidak senang kita saudara. Saudara apa? Sama-sama punya kakek moyang yang sama. Kita berasal dari sumber yang sama, dari asal yang sama, yaitu Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa. Karena itu kita saudara. Mana yang bilang kita saudara? Dalam Quran surat Al-Hujurat Allah berfirman, Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Seluruh ahli tafsir sepakat yang dimaksud Adam dan Hawa.
Waja'alnakum syu'uba wa qabaila, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada lebih dari 300 bangsa di dunia. Ada puluhan ribu suku di dunia. Buat apa Allah jadikan manusia begini banyak dalam bangsa dan suku yang begitu beragam? Lita'arufu. Tafsir yang paling modern mengatakan agar kamu hidup bersaudara. Setuju nggak? Kalau Mas Ahmad jawab ini. Belum pada minum kali ya? Belum ada makan. Setuju Pak Kiai. Belum ada makan ya? Wah. Tapi lebih maju dibanding kemarin-kemarin ya. Baca Yasin dulu, bagus tuh. Baca tawasul dulu, baca doa dulu. Jadi ada ikatan emosional dengan orang yang sudah berpulang, saudara-saudara yang sudah wafat kita doain, orang tua yang sudah meninggal, bahkan bagus itu. Ya. Kalau makan kan tadi udah makan bukan di rumah. Jadi jangan gara-gara makan kita ninggalkan Yasin. Jangan gara-gara makan kita ninggalin ibadah yang pokok. Jadi bagus. Saran saya, tradisi bagus, baca Quran, baca doa, zikir, tahlil. Itu amal yang soleh, amal yang bagus dan membawa berkah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita bersaudara. Meskipun beda sukunya barangkali, meskipun beda warna kulitnya, meskipun beda bahasanya, tapi kita saudara. Dita'arufu agar kamu membangun hidup bersaudara. Para ulama mengatakan ada orang yang bersaudara dengan kita karena alasan keimanan. Saya dengan Pak Wawan saudara, dengan ente saudara, dengan semua yang ada saudara, dengan Dikri saudara. Kenapa? Sama-sama Islam. Namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi jangan lupa, anak cucu Nabi Adam juga banyak, bukan cuma Islam semua. Ada juga yang bukan Islam, tapi orang Indonesia dia. Mungkin kita punya tetangga, punya teman, punya kenalan yang dia bukan Islam tapi Indonesia. Ada nggak? Nah, meskipun dia bukan Islam, tapi dia orang Indonesia, saudara kita tuh, saudara sebangsa namanya. Dalam bahasa agama, ukhuwah wataniyah. Lalu gimana menyikapi orang yang saudara sebangsa ini? Kalau perkara agama, lakum dinukum, boleh aja, tidak dilarang. Ketua RW nomor ini, Ketua RW 4, Kelurahan Tomang, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh warga RW 4 supaya kerja bakti bersama menyambut musim hujan di bulan depan, misalnya gitu. Yang kerja bakti semuanya, yang Islam keluar, yang bukan Islam keluar, boleh atau kerja bakti bareng-bareng? Boleh. Kenapa? Karena soal-soal yang bersifat kemasyarakatan. Kalau perkara agama begitu zuhur, yang muslim bilang, maaf ya saya mau sholat zuhur di masjid, bagus. Tapi kita kerjasama, saling hormat, menghormati, harga menghargai, itulah Islam. Kita boleh aja pulang dari masjid lewat rumah tetangga kita bukan Islam, kita menyapa selamat siang. Boleh nggak? Jadi syirik nggak? Enggak lah, masa ngomong gitu syirik. Jadi kalau gitu gimana? Ada saudara sesama anak bangsa, ukhuwah wataniyah. Tapi ada saudara yang ketiga, ada saudara karena ikatan kemanusiaan, ukhuwah basyariyah.